Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan abdin gallat hilatuhu wa rasuluh. Wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim. Fafarrij ma ana fi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja serta puji syukur marilah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia serta kenikmatan yang begitu besar yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga alhamdulillah Allah masih memanjangkan umur kita dalam taat kepadanya, masih memberikan kesehatan pada badan kita, masih memberikan kemudahan di dalam rizki dan pekerjaan kita, yang dimana kita berharap dari karunia-karunia tersebut itu semua dapat memberikan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya, kita yang menjadi orang-orang yang berjalan di atas syariat dan sunnah beliau, kita bisa mendapatkan daripada syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita yang dimana sekarang kita masuk kepada fasal fi bayan ahkamun niyat. Kita masuk di dalam fasal yang menerangkan tentang hukum-hukum di dalam berniat. Dikatakan di sini, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnatun wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Keterangan tentang hukum di dalam berniat ini pernah dijelaskan di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, di dalam tayangan-tayangan yang lalu, di mana kita telah membahas daripada beberapa hukum yang berkaitan di dalam niat. Nah, sekarang kita tidak akan membahas daripada hukum-hukum tersebut, tetapi kita lebih ingin mengetahui daripada makna niat itu sendiri, baik secara lughawi, secara bahasa, ataupun secara istilahi. Dikatakan bahwa an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Jadi yang dinamakan dengan niat adalah al-qasd. Jadi makna qasd di sini artinya maksud, cita-cita atau tujuan. Itu makna daripada qasd. Yang dimana niat itu merupakan maksud ataupun tujuan daripada sesuatu yang akan kita lakukan, yang dimana antara niat dengan apa yang kita lakukan itu dilakukan secara bersamaan. Nah, makanya dikatakan bahwa an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Artinya kita memiliki tujuan untuk melakukan sesuatu yang dimana antara tujuan dan perbuatannya itu dilakukan secara bersamaan. Nah, inilah yang dinamakan dengan niat. Kemudian dikatakan fa inna tarakhil fi'la an dzalikal qasd sumya dzalika qasdu azaman la niyatan. Apabila ketika kita memiliki satu tujuan, kita memiliki satu maksud, dan kemudian antara maksud
dan tujuan kita ini tidak kita lakukan bersamaan dengan perbuatannya, maka para ulama di sini mengatakan itu tidak dikatakan sebagai bahagian daripada niat. Akan tetapi dikatakan sebagai azaman, sebagai bentuk azam, tidak sebagai bentuk niat. Karena apa? Karena antara tujuan, antara maksud dengan perbuatannya itu tidak dilakukan secara bersamaan. Gitu ya. Ini pernah saya contohkan di dalam tayangan-tayangan terdahulu, bagaimana ketika seseorang berniat, antara niat sholat dengan ibadah sholatnya itu dilakukan secara bersamaan. Antara niat berwudu dengan wudunya itu sendiri dilakukan secara bersamaan. Berbeda dengan yang namanya azam. Azam itu adalah di mana ketika kita memiliki maksud ataupun tujuan, dan kemudian pekerjaannya itu dilakukan di kemudian hari. Yang dimana pekerjaannya tidak kita lakukan secara bersamaan. Nah inilah perbedaan seperti apa yang dikatakan oleh para ulama kita antara apa yang dinamakan dengan niat dan apa yang dinamakan dengan azam. Kemudian wa mahalluha al-qalb. Tempat daripada niat di sini adalah hati. Yasriful ibadah lil Khaliq subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan niat itu di dalam hati seorang hamba? Seperti kita ketahui bahwa sesungguhnya al-qalb di sini merupakan mahal nazar Allah. Merupakan pusat ataupun tempat daripada pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu amal, satu perbuatan akan dikatakan baik apabila berangkat daripada niat yang baik. Begitu pula satu perbuatan, satu amal akan dikatakan tidak baik apabila dimulai juga dengan niat yang tidak baik. Karena apa? Karena niat bertempat di dalam hati dan hati adalah tempat pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini dalam sebuah al-warid, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzur ila qulubil lati fis sudur. Dikatakan di dalam salah satu warid, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada kalian, jasmaniah kalian. Ya, bentuk kalian, rupa kalian. Allah tidak melihat kepada hal tersebut. Dan kemudian juga wala a'malikum. Dan juga kepada amal-amal kalian, perbuatan-perbuatan kalian. Walakin akan tetapi yanzur ila qulubil lati fis sudur. Allah melihat kepada apa? Kepada hati yang ada di dalam dada kita. Apa? Yaitu kepada niat kita. Jadi, kalau andai kata niatnya baik, maka ini akan menjadikan seluruh amal kita, seluruh perbuatan kita menjadi baik. Dan sebaliknya apabila niatnya tidak baik, itu akan menjadikan seluruh amal kita juga menjadi tidak baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga watalafudhu biha sunnah. Mentalafudkan. Jadi niat itu tempatnya berada di dalam hati. Dan ini merupakan sebuah perkara yang wajib bagi diri kita untuk menghadirkan niat fi awalil ibadah. Setiap kita memulai daripada ibadah yang kita lakukan. Sedangkan bertalafut dengan niat. Bertalafut dengan niat di sini maknanya adalah ketika kita mengucapkan niat. Jadi bukan kita hadirkan di dalam hati, akan tetapi niat tersebut kita ucapkan. Seperti umumnya yang kita lakukan sebelum kita melakukan salat, sebelum kita melakukan takbiratul ihram, biasanya kita suka bertalafut dengan niat. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Baru kemudian kita takbir. Allah. Nah, pada saat kita takbir, pada saat itu pula kita menghadirkan niat yang ada di dalam hati kita. Talafut, ucapan dengan niat yang kita lakukan sebelum kita melakukan takbir atau sebelum kita melakukan ibadah apapun bentuknya, itu dikatakan oleh para ulama-ulama kita menjadi sebuah perkara yang disunnahkan. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa talafut mengucapkan niat itu sunnah laisa biwajib, bukanlah sebuah perkara yang wajib. Fungsinya apa? Kok kenapa kita disunnahkan
untuk melafadzkan niat sebelum kita masuk di dalam ibadah yang kita lakukan. Liyusa'idu lisanil qalb, untuk membantu daripada hati kita, agar hati kita mudah menghadirkan niat ibadah yang akan kita hadirkan pada saat kita masuk di dalam ibadah tersebut. Jadi untuk lebih memudahkan. Dan juga ini menjadi sebuah pembeda pada akhirnya antara ibadah yang lainnya. Antara sebuah ibadah dengan sebuah kebiasaan yang biasa kita lakukan, yang dimana di dalamnya tidak dibutuhkan niat. Nah, kemudian ini dikuatkan pula dengan keterangan-keterangan yang bisa kita dapati di dalam keterangan-keterangan yang telah disebutkan oleh para ulama-ulama kita di banyak kitab. Yang dimana kita meyakini bahwa yang namanya bertalafut, yang namanya mengucapkan niat sebelum kita masuk di dalam satu ibadah yang kita lakukan, itu hukumnya adalah sunnah. Walaupun kita sering mendengar ada sebagian daripada saudara-saudara muslim kita yang dengan mudahnya mereka membid'ahkan sebuah perkara yang sunnah, seperti melafadzkan niat dengan berbagai macam alasan atau dengan berbagai macam adillah yang mereka kemukakan. Nah, sekarang kalau kita mau melihat seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i ataupun yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam keterangan-keterangan yang bisa kita lihat, di mana mereka mengatakan salah satunya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, di mana beliau mengatakan bahwa wayundabu nudku bil manwi qubaila takbiri liyusa'idal lisanil qalba wali'annahu ab'uda 'anil wiswas walil khuruji min khilafi man aujabuh. Disunnahkan melafadzkan niat menjelang takbir pada saat kita akan melakukan sholat. Agar apa? Agar mulut kita ini dapat membantu hati. Juga agar terhindar daripada apa? Dari gangguan hati. Dan untuk menghindar dari perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa melafadzkan niat sebelum masuk di dalam sebuah ibadah itu merupakan perkara yang wajib. Kita sering mendengar daripada sebagian saudara-saudara muslim kita yang dimana mereka membid'ahkan perkara-perkara seperti ini. Perkara yang sudah jelas tentang kesunnahannya, perkara yang sudah jelas daripada dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Nah, sekarang kalau kita mau melihat tentang hukum daripada melafadzkan niat sebelum kita masuk di dalam sebuah ibadah. Nah, di sini ada 3 hukum yang terkait. Yang pertama, seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Nujaim di dalam Ashbah wan Nadhair, dan kemudian juga Al-Imam Al-Khatib Syarbini di dalam Mughnil Muhtaj, dan para a'immah yang lainnya, di mana salah satu hukum yang pertama, mereka berpendapat bahwa talafut, mengucapkan niat sebelum kita masuk di dalam ibadah, itu adalah sunnah. Yang pertama, hukum yang pertama. Agar apa? Agar ucapan lisan dapat memantapkan daripada hati di dalam niat beribadah. Bahkan pendapat ini diikuti lagi oleh sebagian para ulama-ulama di dalam mazhab Al-Imam Hanafi, dalam pendapat yang mukhtar. Kemudian oleh para ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa talaffuz di dalam berniat sebelum kita masuk di dalam ibadah itu merupakan perkara yang disunnahkan. Kemudian hukum yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa melafadzkan niat di dalam ibadah itu hukumnya makruh. Nah, keterangan ini bisa kita lihat juga di dalam kitab Ashbah wan Nadhair dan kemudian juga Al-Buhuti di dalam Kashful Qina, di mana dikatakan bahwa hukum daripada melafadzkan niat itu makruh. Walaupun pendapat ini diikuti pula oleh sebagian ulama di dalam madhab Al-Imam Hanafi dan sebagian ulama-ulama di dalam madhab Al-Imam Hambali. Kemudian hukum yang ketiga, nah, keterangan ini juga bisa kita lihat seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Arafah di dalam Haisiyah Ad-Dasugi ala Syarhil Kabir, bahwa disebutkan
Pendapat yang ketiga tentang hukum daripada melafadzkan niat ini, di mana mereka mengatakan bahwa melafadzkan niat dalam ibadah adalah boleh atau mubah. Jadi melafadzkan niat di dalam ibadah itu mubah hukumnya. Akan tetapi sebaiknya ditinggalkan. Seperti itu, ya. Jadi akan tetapi sebaiknya ditinggalkan. Kecuali ada pengecualian di sini. Bagi mereka orang-orang yang memiliki rasa was-was. Gitu. Kalau mereka dihinggapi oleh perasaan was-was, maka melafadzkan niat pada saat itu sunnah bagi mereka hukumnya. Paling tidak ketika mereka melafadzkan niat sebelum mereka masuk di dalam ibadah, itu bisa menghilangkan daripada was-was yang ada di dalam hati mereka, dan pada akhirnya hati mereka bisa menghadirkan niat untuk melakukan ibadah. Seperti itu. Nah, ini merupakan 3 hukum yang terkait. Nah, kalau kita mau melihat daripada hukum-hukum yang berkaitan di dalam melafadzkan niat. Nah, kemudian kalau andai kata mereka bertanya kembali kepada kita, itu kalau kita melihat daripada segi hukumnya. Terus dalilnya mana? Gitu ya, dalil yang dimana diperbolehkan bagi kita untuk melafadzkan niat. Gitu. Ketika kita akan masuk di dalam sebuah ibadah, salah satu contoh seperti sholat. Nah, dalilnya bisa kita lihat. Dan ini merupakan satu dalil yang bisa dijadikan sebagai dasar. Dan ini juga dipergunakan oleh para ulama-ulama kita menganjurkan untuk melafadzkan niat. Seperti di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Sayyidina Anas, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika bi'umratin wa hajjin. Jadi dari Sayyidina Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata, aku mendengar, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi ketika pada saat Rasulullah akan menunaikan daripada ibadah haji dan umrah, maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan labbaika bi umratin wa hajjin. Gitu ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk apa? Bi umratin wa hajjin. Untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Dan itu diucapkan oleh Rasulullah. Itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi satu dalil buat kita. Bahkan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni dan disahihkan di dalam isnadnya dari Sayyidatina Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yauman, bahwa pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidatina Aisyah, beliau mengatakan, hal indakum min ghada? Kata Nabi, apakah kalian mempunyai makanan untuk sarapan? Kata Nabi. Qalat la. Maka dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, tidak ya Rasulullah. Artinya tidak memiliki makanan untuk sarapan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Qala fa inni idzan asum. Kata Rasulullah, kalau begitu aku berniat puasa. Itu. Jadi aku berniat puasa. Itulah lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah. Qalat wa qala li yawman akhar. Kemudian di hari yang lain Rasulullah SAW juga berkata kepada Sayyidatina Aisyah, a'indakum syai'? Apakah kalian mempunyai sesuatu? Kata Rasulullah. Qultu, maka dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, na'am, ya, kami memiliki sesuatu. Qala, maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah, idzan uftiru wa in kuntu faradtu shauma. Kata Rasulullah, kalau begitu aku niat berbuka meskipun tadi aku bermaksud berpuasa. Gitu. Ya, jadi redaksi daripada niat di dalam berpuasa tidaklah harus dengan menggunakan redaksi yang biasa kita pergunakan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr ramadhan dan lain sebagainya, atau di dalam redaksi niat puasa-puasa sunnah. Tetapi bisa saja kita menggunakan kalimat nawaitu shauma gitu ya, shauma ghadin, ya, atau dengan redaksi kalimat asumu ghadan, ya, aku niat berpuasa esok hari dan lain sebagainya. Yang dimana itu diucapkan, gitu. Itu diucapkan. Jadi
yang harus kita pahami di sini adalah talaffuz, mengucapkan niat pada saat kita akan masuk di dalam satu ibadah yang kita lakukan, itu hukumnya adalah sunnah. Gitu ya. Dan ini merupakan dalil yang bisa kita pergunakan di dalam memperkuat daripada keterangan-keterangan dari sebuah amaliyah yang kita lakukan. Ya, terkadang ada dari saudara-saudara kita juga, ketika kita telah kemukakan dalil, kita telah kemukakan daripada pendapat-pendapat para ulama yang memberikan kesunahan terhadap lafaz di dalam berniat ini, dan terkadang pula mereka tidak merasa puas dengan hal tersebut, dengan mereka mengatakan bahwa tidak bisa kalau andai kata dalil tersebut dalam bentuk kias. Jadi nggak bisa dikiasin kalau menggunakan dalil. Jadi la qiyasa fil ibadah. Mereka mengatakan seperti itu. Tidak boleh menggunakan kias di dalam hal ibadah. Jadi niat itu kan merupakan ibadah. Kita kiaskan. Walaupun pada saat itu Rasulullah berniat untuk melakukan haji dan umrah, tidak melakukan sholat, tetapi dikiaskan oleh para ulama, itu adalah ibadah. Yang dimana sairil ibadah secara umum, maka di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, itu diperbolehkan bagi kita untuk bertalafut. Nah, makanya para ulama kita tetap mengatakan, kaidah bahwa la qiyasa fil ibadah, kaidah yang mengatakan bahwa tidak ada kias di dalam ibadah tersebut adalah tidak benar dan bertentangan pada akhirnya dengan penerapan daripada para ulama-ulama kita yang menentukan hukum dengan kias. Karena kias ini diakui sebagai salah satu dalil di dalam pengambilan daripada sumber hukum Islam. Maka penerapannya ini sifatnya adalah umum, termasuk di dalam hal ibadah. Dan termasuk pula di dalam niat. Karena niat itu merupakan ibadah, maka ketika kita bertalafut dengan niat, ketika kita mengucapkan niat sebelum kita masuk di dalam ibadah, itu merupakan sebuah perkara yang disunnahkan. Mudah-mudahan daripada sedikit keterangan yang berkaitan dengan niat, insya Allah bisa kita pahami dan bisa kita mengerti. Dan insya Allah di dalam tayangan-tayangan yang akan datang, kita sudah mulai masuk di dalam ketentuan daripada pengamalan niat di dalam ibadah yang dilakukan. Satu contoh seperti di dalam berwudu, yang dimana niat tersebut kita lakukan ketika kita memulai membasuh daripada wajah kita. Dan kemudian juga adanya tertib di dalam setiap perkara ibadah yang kita lakukan. Tertib di sini bermakna berurutan. Dalam hal apapun, baik di dalam sholat, ataupun di dalam berwudu, dan lain sebagainya. Yang dimana ini memiliki hukum yang sangat penting, memiliki kedudukan yang sangat penting, yang menentukan antara sah atau tidaknya sebuah ibadah yang kita lakukan pada akhirnya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, kurang dan lebihnya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.